3 budaya Islam yang dipelajari pembalap dunia saat tanding di sirkuit Mandalika. Nomor 1 mengenal sholawat tarhim. 3 budaya Islam yang dipelajari pembalap dunia saat tanding di sirkuit Mandalika menarik untuk dibahas. Seperti yang diketahui pada 18-20 Maret tahun 2022 lalu para pembalap MotoGP hadir di Indonesia untuk menjalani seri MotoGP Mandalika 2022. Selama akhir pekan tersebut para pembalap MotoGP yang hadir di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat NTB itu tak hanya sekadar balapan, tapi mereka juga mencoba mengenal Indonesia. Berbagai hal dipelajari para rider MotoGP, termasuk budaya Islam. Lantas budaya Islam apa saja yang dipelajari para pembalap selama di MotoGP Indonesia 2022 tersebut? Berikut 3 budaya Islam yang dipelajari pembalap dunia saat tanding di sirkuit Mandalika. 3. Memiliki banyak masjid. Lombok dikenal sebagai tempat berjuluk Pulau Seribu Masjid. Hal itu tak terlepas dari banyaknya jumlah masjid yang dibangun di wilayah yang memang mayoritas memeluk agama Islam. Selama di Mandalika, para pembalap pun tentu akan selalu melihat kehadiran masjid di setiap perjalanan mereka. Kenyataan bahwa ada banyak masjid di Lombok itu membuat para pembalap tahu bahwa itu adalah rumah ibadah umat muslim. 2. Tidak ada sesi semprot campakne di podium. MotoGP Mandalika 2022 dimenangkan oleh Miguel Oliveira KTM Red Bull, lalu di posisi kedua dan ketiga dihuni oleh Fabio Quartararo, Monster Energy Yamaha, serta Johan Zarco, Pramac Ducati. Dalam perayaan kemenangan di podium tampak tak ada kegiatan sesi semprot campakne yang biasa dilakukan usai balapan. Ternyata, hal itu tidak dilakukan karena menghormati Indonesia selaku tuan rumah. Tak menyemprot campakne pun bukan pertama kali terjadi Mandalika. Sebenarnya selebrasi campakne tidak diadakan di negara-negara dengan budaya muslim yang begitu kental, seperti Qatar. Meski begitu, negara tersebut tetap memperkenankan semprotan lain. Pada MotoGP Qatar 2022 lalu, mereka mengganti sampahnya beralkohol dengan minuman bersoda manis dengan aroma buah ataupun bunga. 1. Mengenal sholawat tarhim. Pembalap oto-oto asal Spanyol, Marcos Ramirez, kebingungan dengan suara sholawat tarhim yang berkumandang di masjid area sirkuit Mandalika. Meski agak bingung, tapi rider 24 tahun itu menikmati suara sholawat tersebut. Ramirez yang merasa heran itu lantas mengunggah momen tersebut di akun Instagramnya, @24 Marcos Ramirez. Ia mendengar sholawat tarhim saat dirinya terbangun dari tidur pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah atau pukul 4 waktu Indonesia Barat. Ramirez pun merasa heran dengan suara sholawat tarhim yang dikumandangkan di masjid sekitar. Dengan muka yang masih terlihat lelah, pembalap Kalex itu pun membagikan momen di atas di Instagram Stories-nya. Kehidupan di Indonesia, pada pukul 5 pagi, ujar Marcos Ramirez saat mendengar sholawat tarhim tersebut. Sholawat tarhim sudah menjadi tradisi yang kerap terjadi di Indonesia menjelang azan subuh. Biasanya, sholawat tarhim dikumandangkan agar umat Islam bisa mempersiapkan diri untuk menunaikan sholat subuh. Namun, lantunan sholawat tarhim mungkin baru pertama kali dialami Marcos Ramirez dan pembalap-pembalap lain. Karena itu, ia sedikit kebingungan mendengar sholawat tarhim saat matahari belum terbit.